Halo everybody, balik lagi bersama saya Jason dari Geeky Hub. Episode kali ini kita kedatangan teman kecil yaitu OpsBot Tiny PTZ Webcam. Apa itu PTZ? Pan, Tilt, Zoom. Pan itu bisa bergerak ke kiri, ke kanan. Apa itu Tilt? Bisa naik, bisa atas, bawah. Apa itu Zoom? Bisa zoom. Oke, sebelum gue sharing 5 fitur menarik dari si OpsBot Tiny PTZ Webcam ini, gue bakalan secara singkat dulu jelasin kalian tentang spesifikasi dasar dari si webcam ini. Jadi ukurannya itu tiny, namanya juga Tiny PTZ Webcam. Tiny sekitar 90 mm kali 58 mm kurang lebih, beratnya 146 gram. Resolusi video bisa 1080p dengan 30 fps, 720p dengan 60 fps. Digital zoom bisa hingga 2 kali. Field of view-nya itu 90 derajat. 2 axis gimbal, jadi untuk stabilizernya. Lalu aplikasinya bisa download OpsBot Tiny Cam yang ada di Windows dan Mac OS. Tidak menggunakan baterai, jadi ya kalian udah dapat juga USB-C to USB-A yang bisa kalian colok ke USB-A komputer kalian, USB-C untuk colok ke si OpsBot-nya tersebut. Dan untuk setupnya super duper mudah karena dia plug and play, jadi tinggal colok dan lain-lain. Komputer akan otomatis membaca, jadi kalau misalkan kalian nggak pakai aplikasinya juga nggak apa-apa, dia langsung connect. Bisa digunakan sebagai webcam biasa, ya kan? Tapi kalau misalnya mau ngotak-ngatik fitur-fiturnya, ya kalian harus install aplikasi ya di komputer kalian, mau itu Windows ataupun Mac OS. Fitur pertama yang menarik menurut gua adalah si Automatic AI Tracking. Jadi si OpsBot ini bakal membaca muka kalian dan akan nge-track pergerakan kalian. Nah, si AI trackingnya ini ada 3 mode, yaitu headroom, standard, dan motion. Kalau headroom itu dia lebih condong ke muka, ya. Standard ya dia jadi agak masuk badan. Kalau motion itu jadi dia akan lebih cepat trackingnya. Jadi kalau misalkan kalian instruktur Zumba ataupun apa gitu yang bakalan banyak pergerakan di depan webcam, dia jadi pergerakan ngikutinnya itu bakalan lebih cepat. Kita contohin nih ya. Headroom dia bakalan naik ke atas ini. Ya kan, tadi yang headroom jadi lebih ke dada ke kepala lah. Ini bakalan gue ganti coba ke standard mode. Ya standard mode dia lebih nggak zoom in. Oke, terus kita masuk ke motion mode. Nah, motion mode ini katanya dia bakal cepet, kita cek ya, seberapa cepet dia. Yang kedua adalah fitur gestur. Nah, fitur AI tracking ini bisa kita lakukan manual menggunakan software OpsBot. Bisa juga kalian menggunakan gesture control. Misalkan si OpsBotnya ini belum kunci AI tracking. Gue kemana-mana, dia nggak ngikutin. Nah, bisa kalian pakai gesture control. Yang pertama adalah gesture palm. Ke depan kamera begini. Nanti dia bakalan ngedip-ngedip biru sampai jadi hijau. Artinya udah ngelock. Oke, udah ngelock. Gitu. Nah, susahnya itu kadang-kadang kalau misalnya kita kelamaan taruh gesturnya, dia bakalan nggak kebaca. Lalu gestur yang kedua adalah gestur untuk zoom dengan cara tangan kalian jadi L di samping gue, zoom in. Mau zoom out lagi, sama. Tapi ini bisa dibilang fitur gestur kontrolnya ini mungkin agak gimmicky kali ya. Misalkan nih, kalian lagi Zoom meeting atau nggak lagi online school, tiba-tiba kalian mau pakai gestur-gesturnya kan? Ya kenapa? Mau nanya apa? Atau lagi dijelasin sesuatu sama bos atau sama guru kalian, tiba-tiba kalian... Anyway, gesture control ini cukup sensitif. Jadi, walaupun sekali-sekali memang nggak terbaca, tapi yang paling nggak kebaca tuh kadang-kadang nih yang palm ini. Supaya dia lebih kebaca itu kayak langsung ke tengah dulu, terus agak buka, tutup, baru ke samping. Itu lumayan ngebantu sih. Fitur ketiga yang menarik dari si OpsBot ini adalah fitur auto exposure dan juga auto smart white balancing. Sensor OpsBot dengan sangat cepat menyesuaikan kualitas gambar dalam keadaan pencahayaan apapun, mau itu gelap atau terang atau mungkin lampu kuning, lampu merah. Dengan fitur ini dipastikan kualitas gambar ditangkap oleh OpsBot akan selalu yang terbaik. Kita tes nih dengan 3 macam pencahayaan berbeda. Ini matiin lampu. Coba kita matiin lampu studio nih. Cepet banget sih dia responnya, jadi nggak terlalu banyak perbedaan. Coba dinyalain lagi, kita ganti lampu kuning. Gue sih kalau lihat dari sini memang dia nyesuaiinnya cepet banget.
nggak nyampe 1 detik dia udah nyesuaiin dengan sensor si auto white balancing-nya dia dan juga auto exposure-nya dia gitu ya tadi ya. Nice. Fitur keempat adalah built-in omnidirectional microphone dan juga built-in noise cancellation yang sudah built-in dari webcam yang memang udah ada built-in mic-nya. Itu biasanya pengalaman gue sih dulu-dulu itu kurang bagus. Nah, kita bakalan coba hasil audio tangkapan suara dari si Opsbot ini. Seberapa bagus sih noise cancellation-nya dia. Orang-orang ini yang deket-deket gue nih bakalan nyalain beberapa video white noise. Jadi bakal ada suara hujan dan suara ombak-ombakan gitu. Jadi berasa work from Bali. Oke, kita coba denger nih ya. Ada suara hujan, ada suara pantai. Gue lagi di Bali yang lagi hujan. Kentang, telur balado, nasi, kopi, lilin. Wow, amazing. Oke, itu tadi udah denger ya. Kalau gue pribadi sih noise cancellation-nya walaupun memang masih terdengar sedikit, tapi sudah sangat cukup, amat cukup banget. Apalagi kalau di pandemic ini work from home. Work from home mungkin ada kalian udah berkeluarga, udah punya anak, berisik, lalu lalang, belum lagi ada suara apapun itulah di rumah, biasanya kan berisik. Terus mungkin Zoom meeting di cafe, ada suara orang chatter di belakang. Itu kan bakalan guna nih si noise cancellation-nya ini. Cukup impresif. Fitur terakhir yang menarik, cukup fungsional adalah fitur tilt down for privacy. Apa itu tilt down for privacy? Kalau misalkan kalian ya memang kameranya kalian taruhnya in reach ya. Jadi kalau lagi Zoom meeting, mau udahan segala macam biar cepat, ataupun misalkan kalian lagi mau kayak tadi gue lagi ini, atau tiba-tiba ada telepon masuk dari yang bakalan ngomongin sesuatu yang agak private, kalian tinggal tilt aja, dia langsung sleep mode. Oke, itu tadi 5 fitur menarik dari si Opsbot Tiny PTZ Webcam ini. Buat yang lagi mikir-mikir untuk beli apa enggak nih, apalagi kalian sering Zoom meeting, terus anak kalian mungkin sering online school, kalian instruktur yoga, instruktur Zumba yang banyak gerak, bisa pakai fitur AI tracking yang motion mode-nya itu, jadi bisa ngikutin secara cepat. Ini cukup berguna untuk kegiatan-kegiatan kerja atau mengajar-mengajar di masa pandemik ini. Oke, sekian dari kita untuk video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, komen jika berkenan.